Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Rahman, SIKOM MEMSOS, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informasi Universitas Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Wirausaha Komunikasi. Mata kuliah Wirausaha Komunikasi dengan kode mata kuliah FPK 3501 merupakan mata kuliah wajib program studi Ilmu Komunikasi yang diberikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot mata kuliah sebanyak 3 SKS, yang mana akan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu dengan UTS dan UAS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan di bidang komunikasi yang berbasis teknologi digital dan berorientasi pada pengembangan sosio-techno-entrepreneur. Secara substansi, mata kuliah ini membahas berbagai materi mulai dari konsep dasar kewirausahaan, minat dan mental kewirausahaan, peran komunikasi dalam kegiatan bisnis, identifikasi peluang usaha, perencanaan dan perintisan usaha baru, penyusunan bisnis plan, strategi pemasaran digital, dan pengelolaan sumber daya dan keuangan usaha hingga etika bisnis dalam kewirausahaan. Adapun luaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menghasilkan proposal bisnis plan di bidang komunikasi yang inovatif, layak diimplementasikan, berbasis teknologi digital, serta dilengkapi dengan strategi komunikasi bisnis dan pemasaran digital yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi ada CPL 3, CPL 5, CPL 6, CPL 8, CPL 10, dan CPL 17 yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh tim Prodi dan gugus pengendali mutu Prodi. Berdasarkan CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan, etika bisnis, dan etika komunikasi dalam membangun jiwa sosio-techno-entrepreneur yang bertanggung jawab. Ada CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan, perkembangan era industri, serta isu-isu komunikasi bisnis dan negosiasi berbasis sosio-techno-entrepreneur. Ada CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menerapkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan sistematis dalam menyusun serta mengembangkan program komunikasi kewirausahaan. Yang keempat, ada CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan memanfaatkan data informasi, media sosial, dan teknologi digital dalam perencanaan pengelolaan komunikasi bisnis. CPMK 5, mahasiswa mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi bisnis dan pemasaran secara inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen penilaian dan evaluasi pembelajaran mata kuliah Wirausaha Komunikasi terdiri dari beberapa penilaian. Yang pertama adalah presensi sebanyak 10%, tugas individu dan kelompok sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 40%. Total keseluruhannya adalah 100%. Kriteria skor penilaian baik dan tidak baik, rentang skornya di antara 76 sampai 100 dikatakan baik, kurang dari 75 dikatakan tidak baik. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau DIY. Kemudian presensi dan partisipasi aktif mencerminkan kedisiplinan serta melibatkan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Tugas individu dan kelompok diarahkan untuk mengukur kemampuan analisis, kreativitas, dan penerapan konsep kewirausahaan komunikasi. Sementara itu, UTS dan UAS digunakan untuk mengevaluasi penguasaan materi dan capaian pembelajaran secara komprehensif. Melalui proses pembelajaran tersebut, mahasiswa didorong untuk berpikir logis, kritis,
kreatif, dan inovatif dalam merancang usaha di bidang komunikasi yang sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya menjadi pencari kerja atau job seeker, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja atau job creator yang memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Wirausaha Komunikasi dengan materi pada pertemuan ke-6, yaitu Business Plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Berjumpa kembali bersama Ibu di mata kuliah Wirausaha Komunikasi. Oke, mata kuliah yang masih sama di semester ini, di semester 5 khususnya dengan saya sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi, yaitu Wirausaha Komunikasi. Nah, untuk sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa diperkenankan. Berdoa selesai. Nah, terkait mata kuliah Wirausaha Komunikasi untuk pertemuan ke-6 pada hari ini, masih ingat tidak pertemuan ke-5 kita minggu lalu? Ada yang masih ingat tentang apa? Perbedaan wirausaha dengan pengusaha. Masih ingat? Ayo acungkan tangannya. Apa yang dimaksud dengan pengusaha dan wirausaha itu seperti apa? Acungkan tangannya. Masih apa ya? Silakan yang paling belakang dulu, Raffi, silakan. Menurut saya, Bu, pengusaha adalah seorang individu yang menjalankan bisnis menggunakan ide lama yang sudah ada. Nah, di dalam status pasar, seorang pengusaha adalah yang fokus utamanya yaitu mengejar keuntungan. Nah, kalau wirausaha menurut saya adalah seorang individu yang menciptakan ide eksklusif yang menciptakan pasar baru. Nah, di dalam status pasar, seseorang wirausahawan itu adalah seseorang yang memiliki fokus utama itu lebih luas kepada pelanggan, kepada karyawan, dan juga kepada publik. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Raffi. Oke, baik, penjelasan dari Raffi sudah sangat jelas ya, dan masih mengingat kembali pertemuan ke-5. Nah, berhubung kita akan memulai perkuliahan, alangkah baiknya absen dulu terlebih dahulu melalui Edlink dan Septima. Silahkan untuk absen pada hari ini, persilahkan di-scan dulu. Ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Wah, luar biasa, kalian rajin sekali. Sudah? Sudah. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan saya berikan pada pertemuan ke-6 hari ini. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai business plan. Business plan ini apa? Ada yang tahu mengenai business plan ini apa? Acungkan. Yang tahu? Silahkan. Yang pojok sebelah kanan. Silahkan untuk Siho. Menurut saya business plan itu adalah sebuah dokumen perencanaan di mana menjelaskan bagaimana bisnis itu, siapa targetnya, dan apa keuntungan yang akan dihasilkan dari bisnis tersebut, Ibu. Oke, keren sekali, kita kasih tepuk tangan. Oke, tadi sudah sedikit kita mereview kembali perkuliahan, kemudian mengenai bisnis plan itu seperti apa. Nah, banyak sekali ketika kita memikirkan atau berkata bisnis, pasti kalian menganggap bahwa yang namanya bisnis itu adalah seorang pengusaha. Mayoritas pasti beranggapan bahwa seorang pebisnis itu adalah seorang pengusaha. Tapi pada mata kuliah ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai seorang wirausaha atau wirausahawan ya. Ternyata kajian dari wirausahawan itu atau seorang wirausaha itu jauh lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi. Bagaimana seseorang itu memulai suatu usaha dengan inovasi-inovasi dan peluang-peluang yang baru. Inovasi berarti di sini.
tadi disampaikan oleh Siti dan Raffi bahwa ketika kita mulai bisnis itu satu dengan inovasi itu jarang, karena seorang pengusaha itu cenderung meneruskan apa yang sudah ada gitu. Contohnya kalau pengusaha apa? Tas kulit misal? Tas kulit. Pengusaha tas kulit apa termasuk pengusaha atau seorang wirausaha? Apa yang membedakannya? Oke, semua tas yang berbentuk kulit, misalnya saya menjual semua tas jenis berbentuk kulit, itu masuknya adalah tahap seorang pengusaha. Tetapi ketika saya menjadi seorang wirausaha, saya akan menggali lebih dalam lagi bagaimana si tas kulit ini bisa lebih semakin berbeda dari produk yang lainnya. Inovasi adalah, pembedanya adalah inovasi, keterbaruan dan keunikan. Oleh sebab itu, sudah paham ya perbedaannya. Nah, selain itu, seorang inovasi itu yang paling penting adalah berpikir kreatif. Seorang wirausaha itu harus memiliki ide-ide baru, peluang ide usaha baru, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita semata-mata hanya usaha gitu, tapi kita harus menggali lebih dalam inovasi atau kebaruannya. Nah, berbicara tentang bisnis plan atau konsep ide bisnis baru yang berupa proposal atau berbentuk tulisan. Nah, ada dua. Ada rencana bisnis, ada perencanaan bisnis. Oke. Di sini ada yang bisa membedakan antara rencana bisnis dengan perencanaan bisnis itu apakah sama ataukah berbeda? Silakan diacungkan. Oke, silakan Arlia. Menurut saya pribadi gitu ya Bu, di sini ada dua hal yang jelas berbeda. Yang pertama adalah rencana bisnis atau business plan dan perencanaan bisnis atau operasional penuh. Untuk rencana bisnis sendiri itu tuh digunakan untuk pembentukan organisasi, produk maupun jasa baru. Dan di sini strukturnya cenderung sederhana, dimulai dari pengumpulan ide, modal, hingga pemasaran, dan dimensinya kurang lebih 3-7 tahun. Untuk perencanaan bisnis, itu tuh digunakan untuk mengembangkan organisasi, produk, ataupun jasa yang sudah ada. Dan ini strukturnya sedikit lebih kompleks karena harus fokus pada pengembangan dari produk atau jasa dari perusahaan atau organisasi tersebut, dan dimensinya kurang lebih 10 tahun. Seperti itu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Oke, kita masuk ke dalam topik materi yang intinya tadi sudah dijelaskan mengenai rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Kalau rencana bisnis itu cakupannya dalam jangka pendek. Tadi dikatakan berapa tahun, Arlia? 3-7 tahun. 3-7 tahun, betul. Ini bisa memakan waktu sampai 1 tahun. Nah, kita ada di posisi mana sekarang ini? Di rencana bisnis. Di rencana bisnis. Rencana bisnis ini, kalau kita biasa sebutnya adalah business plan, itu adalah dokumen secara tertulis. Nah, jadi tidak hanya dipikirkan, tidak hanya dimimpikan gitu ya, tetapi langsung tertuang ke dalam business plan yang berupa dokumen. Kemudian di dalam dokumen ini apa saja yang harus ada? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari bisnis yang nanti kalian akan kembangkan atau yang kalian akan lakukan. Contohnya kalau kita anak komunikasi harus dikaitkan dengan ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua adalah strategi. Seperti apa? Strategi pemasarannya akan seperti apa? Kemudian konsep pemasarannya harus bagaimana dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menentukan target. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita ingin memulai satu usaha, kita sebenarnya jangan berkata apa ya usahanya, tapi harus dengan kata Bagaimana? how.
gimana ya cara menyelesaikan masalah. Misalkan kita melihat usaha itu semua dari masalah. Misalkan sebenarnya saya kesusahan untuk membuat salah satu hadiah untuk teman saya misalnya. Itu kan menjadi salah satu peluang usaha. Oh, bagaimana kalau kita memberikan ide-ide kita untuk membantu teman kita gitu. Itu ada salah satu peluang usaha. Oh, ternyata dari masalah itu akan muncul inovasi atau ide-ide baru bisnis kita. Misalkan gini, contohnya seperti kalau kita mengadakan event, otomatis kita akan kesusahan ketika kita ingin on frame dong. Tapi kita kesulitan, apa yang menjadi masalahnya? Karena ya tidak ada yang merekam kita gitu. Nah, ketika kita memikirkan ide bisnis, oh kayaknya saya dapat membuat satu usaha yang mungkin bisa membantu orang tersebut gitu. Apa contohnya? Menjadi seorang asisten konten kreator. Kepikiran nggak ke situ? Jadi ide-ide bisnis itu cenderung dari problem gitu, masalah-masalah, oh, bagaimana, apa, mengapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah poin penting yang harus diperhatikan. Satu, di dalam business plan itu kita harus bisa menyusun visi dan misi. Kalau kita ingin membuat usaha tanpa visi dan misi, itu cenderung visi misinya tidak ada gitu. Tidak akan berjalan lancar. Yang kedua adalah mengidentifikasikan. Kita harus bisa mengidentifikasikan peluang usaha kita yang seperti apa gitu, konsep pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mulai menyusun. Menyusun apa saja yang akan ada di bisnis kita. Contohnya produknya seperti apa, logonya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah apa? Ada yang tahu? Menghitung. Bagaimana kita mau usaha tapi kita tidak menghitung, kayak budget kita untuk modalnya adalah sekian, kita akan perhitungkan modalnya berapa, laba bersihnya berapa, omsetnya berapa, dan lain sebagainya. Itu harus dihitung. Kemudian yang terakhir adalah apa? Membuat bisnis plan kita sangat menarik sehingga bisa menarik investor atau mitra bisnis kita. Kan kita nggak bisa ya, misalnya ya tidak selalu ada orang yang memulai bisnis itu dengan usaha sendiri, tapi dia membuat bisnis plan itu untuk diajukan kepada investor atau mitra bisnisnya, sehingga bisnis itu dapat satu berjalan dengan modal yang ada atau berjalan dengan modal milik orang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Oke, materi mengenai business plan sudah jelas? Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke dalam ruang diskusi, yaitu kita akan membuat kelompok. Silakan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai barisan urutan ini. Silakan. Baik, untuk kelompok sudah ada semua? Sudah. Nah, sekarang kita ada waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya, dipersilahkan. Mengenai bisnis plan ini ya, jadi bagaimana kalian merancang satu konsep bisnis atau rencana bisnis yang nanti akan kalian buat untuk dipresentasikan. Silakan, untuk waktu dipersilahkan. Baik, sudah cukup ya untuk berdiskusinya. Silakan, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Ya Bu. Baik, Lucky, silahkan dipresentasikan bisnis plan-nya. Nah baik Bu, saya di sini akan mempresentasikan business plan yang kami buat, yaitu kreatif agensi. Nah di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep usaha layanan yang kami tawarkan.
serta alasan mengapa kami memilih bisnis ini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu kreatif agensi. Kreatif agensi ini adalah suatu layanan kreatif untuk membantu kebutuhan promosi maupun branding suatu bisnis atau individu. Karena saat ini hampir semua usaha membutuhkan konten yang menarik, baik untuk media sosial, website maupun iklan. Nah, disinilah peran kreatif agensi ini membantu klien menghasilkan karya visual yang menarik dan profesional. Nah, layanan yang kami tawarkan yaitu di sini ada videografi. Yang pertama, layanan ini ditunjukkan untuk pembuatan video promosi, dokumentasi acara, company profile maupun konten media sosial. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan Ibu mengenai plan kreatif agensi ini. Oke, keren sekali. Anak-anak ilmu komunikasi itu ide-idenya sangat cemerlang gitu ya. Nah, itu dia salah satu ide atau inovasi dari bisnis, yaitu mencari kenapa dulu nih, apa sih, bagaimana sih gitu ya kondisi saat ini yang dibutuhkan. Dan tercetuslah salah satu kreatif agensi. Baik, selanjutnya dari kelompok kedua silakan mengenai bisnis apa ini? Oke Ibu, jadi sini kami sudah berdiskusi dengan kelompok dan ingin menjelaskan terkait bisnis apa yang akan kita rencanakan untuk dibangun. Jadi kita tuh ada namanya Burgalot Bu. Burgalot ini kayak burger gitu. Nah, kenapa kita ngambil Burgalot? Karena kita tuh ngepaduin antara tradisional dan inovatif gitu. Karena gitu ya, sekarang itu banyak orang-orang atau influencer-influencer yang nyarinya tuh yang kreatif, seperti kayak mie mentai gitu yang jarang-jarang ada, dan hadiran kita menghadirkan Burgalot sebagai inovasi dari anak muda yang dikemas dari burger gitu ya, yang banyak orang suka, anak kecil juga suka, tapi kita tidak mau menghilangkan tradisionalnya itu. Jadi kita ngambil sausnya dari saus mata gitu, sebagai tradisional Indonesia. Dan kita tuh ada target pasarnya itu dari anak-anak sampai juga dewasa gitu. Dan kita tuh ingin Burgalot maju dan hadir kepada masyarakat untuk mengenalkan cita rasa burger gitu dari luar negeri gitu ya, tapi tidak menghilangkan tradisional. Seperti itu Ibu. Oke, bagus sekali ya konsep bisnisnya mengenai Burgalot. Wah, dari namanya saja sudah unik ya. Oke, konsep bisnisnya sangat menarik. Kalau tadi kreatif agensi, kalau ini tentang makanan, ini jadi penasaran ya, kalau terrealisasi akan seperti apa. Oke, untuk kelompok yang ketiga, silakan. Dari kelompok kami, Bu, kami merencanakan bisnis yaitu adalah Plant Friends, yang dimana produk utama dari bisnis ini yaitu jamur, Bu. Nah, dikarenakan olahan jamur ini kan sekarang dari kalangan anak muda tuh sangat minim ya, Bu. Jadi kami merancang produk bisnis ini supaya lebih diminati oleh banyak kalangan anak muda dan Gen Z sekarang. Wow, luar biasa sekali. Jadi manfaatnya gimana itu? Produknya seperti apa? Produknya itu adalah olahan jamur, Bu, yang dimana manfaatnya juga itu di sini tuh bisa panen dengan cepat dan bahannya organik dan juga edukatif. Wow. Untuk farmer generasi Z ya. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3 mengenai jamur, betul. Karena sekarang kayaknya belum banyak yang tahu mengenai penanam ya, menanam itu kayaknya kita jarang. Nah, ini merupakan ide peluang bisnis baru, bahwa bisnisnya itu bisa ditanam sendiri gitu di rumah, menjadi peluang ide usaha yang baru. Alhamdulillah, semua sudah selesai ya untuk memaparkan mengenai bisnis plan per kelompoknya. Mudah-mudahan nanti bisnis plan-nya ini akan menjadi proyek akhir kita sebagai UAS. Nanti akan direalisasikan secara nyata gitu. Jadi nanti kalian mendemonstrasikan produk-produknya. Misalnya nanti Burgalot juga bawa Burgalotnya gitu ya. Dibawa ke sini seperti apa. Jadi kita hari ini mengkonsep, hari ini memikirkan, nanti akan merealisasikannya. Ada satu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajarannya nanti teman-teman bisa di-scan. Untuk kuis silahkan dikerjakan sesuai dengan isiannya.
Oke, alhamdulillah sudah mengisi teman-teman evaluasinya. Untuk materi terkait bisnis plan pada pertemuan 6 pada hari ini saya cukupkan sekian. Kita akan jumpa lagi di pertemuan ke-7 dengan materi mengenai marketing mix. Jadi kita bagaimana belajar bisnis plan yang ada, bagaimana memasarkannya, itu kita akan belajar di minggu depan. Terima kasih, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video cuplikan pembelajaran mata kuliah Wirausaha Komunikasi, mulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, hingga luaran pembelajaran yang diharapkan. Melalui mata kuliah ini, saya berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewirausahaan secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam bentuk perencanaan bisnis dan strategi komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Besar harapan saya, mata kuliah ini dapat melahirkan lulusan ilmu komunikasi yang mampu menjadi pencipta peluang dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, baik itu di dunia usaha dan perkembangan industri komunikasi di era digital. Saya Sani Rahman, SI Kominsos, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.